Pemirsa, siapa nih yang penggemar kacamata? Anggi, kamu kan juga suka pakai kacamata ya? Kalau Silka ngomongin masalah kacamata nih, aku kebetulan juga mengkoleksi kacamata. Nah, sekarang juga lagi cari kacamata, tapi ini kacamatanya yang cukup berbeda. Kacamata yang unik gitu loh. Oh, kamu pengen kacamata yang keren dan tetap unik. Jangan khawatir, cocok banget nih. Kacamata yang dibuat dari kayu sisa atau limbah kayu. Keren deh pokoknya, unik dan gak pasaran, Anggi. Wah, ini limbah kayu bisa jadi kacamata. Ternyata ini kreatif banget ya. Jadi kalau kita penasaran, pengen lihat ya, kira-kira seperti apa sih limbah kayu jadi kacamata. Ini dia liputannya. Kacamata kini tidak sekedar difungsikan sebagai alat bantu penglihatan, namun juga menjadi bagian dari fashion. Model dan bahan bakunya pun beragam, mulai dari yang berbahan baku plastik hingga logam. Dan yang sedang digandrungi saat ini adalah kacamata berbahan baku kayu, seperti yang dikembangkan oleh pelaku UMKM Yuyut Wahyudin. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah kayu yang terbuang percuma di sekitarnya, ia tergerak memanfaatkannya menjadi bingkai kacamata. Ide untuk mengolah limbah kayu menjadi kacamata didasari atas kegemaran Yuyut memakai kacamata. Ia kemudian belajar membuat kacamata kayu secara otodidak. Dari semula coba-coba untuk dipakai sendiri, kini ia serius menjadikan pemanfaatan limbah kayu sebagai peluang usaha. Produk kacamatanya ia namai urat kayu. Ya, awal mula sih karena ketertarikan sama kacamata ya Mbak. Kan saya di sini hobi pakai kacamata, pengen yang unik lah kelihatannya. Akhirnya saya terbersit ngelihat limbah-limbah kayu, akhirnya saya jadiin kacamata karena hasil ngeliat di YouTube. Karena terlalu banyak Mbak limbah kayu di sekitar keliling rumah saya. Kendati menggunakan bahan baku limbah kayu, namun Yuyut memilih kayu dengan kualitas bagus. Kayu yang banyak digunakannya adalah jenis kayu sono keling, trembesi, dan jati. Untuk satu kacamata dibanderol dengan harga mulai dari 300.000 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung model kacamata, jenis kayu, dan tingkat kesulitan serta lensanya. Dibutuhkan keterampilan tangan dan ketelitian untuk membuat kacamata kayu. Rumahnya di Pondok Benda Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, ia jadikan sebagai tempat produksi. Untuk membuat satu bingkai kacamata, diawali dengan memotong kayu sesuai pola yang sudah digambar sebelumnya. Kemudian dibentuk bagian-bagian detailnya, lalu ditipiskan dengan mesin gerinda dan dihaluskan. Bagian tersulit dari pembuatan kacamata kayu adalah saat memasang tangkai bagian kiri dan kanan agar presisi dan tidak miring. Proses kreativitas itulah yang membuat kacamata kayu memiliki nilai lebih. Selain unik, kacamata kayu buatan Yuyut juga tidak memiliki sambungan atau merupakan satu kayu utuh. Karena kan nyari centringnya, kadang di muka kita cocok, tapi kan di muka orang lain belum tentu. Tinggal dia ngeliat mukanya aja Mbak, dikirim foto mukanya, nanti kita sesuaikan, kalau memangnya masih ada dibalikin lagi, kita servis lagi. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada usahanya yang sempat lesu. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah untuk para pelaku usaha kecil dan menengah seperti dirinya. Yang harapan sih kepengennya kita penggiat UMKM bahwa itu ada pemerhatian dari pemerintah. Paling enggak kan pemerintah bisa memfasilitasi. Kendati ujian menerpa, semangatnya tak surut. Memanfaatkan jejaring dan media sosial, ia memasarkan produknya ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada juga pembelinya dari Malaysia. Karyanya memang cukup diminati. Saat ini ia sedang menyelesaikan pesanan dari konsumen di Papua. Yuyut Wahyudin membuktikan kreativitas, jeli dan pantang menyerah
bisa mendatangkan peluang usaha dan menjadi ladang rezeki. Nah, pemirsa Bangga Buatan Indonesia, kalau kita jeli melihat peluang dan juga kreatif, barang tak terpakai pun ini ternyata bisa disulap untuk menjadi produk yang bernilai nih pemirsa. Contohnya kacamata dari limbah kayu tadi. Selain kacamata, limbah kayu juga ternyata bisa dikreasikan menjadi produk-produk lain loh. Nah, kalau gitu kita akan lihat langsung ya. Ini dia informasi selengkapnya. Nah, pemirsa, masih banyak banget nih informasi unik dan menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Bangga Buatan Indonesia segera kembali.